Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman dari kelas SDM sore. Topik yang akan kita pelajari terkait dengan aspek lingkungan usaha. Jadi, dalam kita menjalankan suatu bisnis, kita juga harus bisa mengamati gitu ya. Lingkungan yang ada di sekitar bisnis kita ini kondisinya seperti apa. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita maknai aspek lingkungan bisnis ini, arahnya itu lebih pada aspek persaingan ya. Jadi, persaingan yang ada dalam lingkungan yang ada di bisnis kita itu seperti apa? Nah, nanti kalau misalnya kita sudah tahu persaingannya terjadi itu seperti apa, sehingga kita bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan, misalnya adanya ancaman pada perusahaan, ataupun bisa juga kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan itu perlu dilakukan analisis agar suatu bisnis bisa dinyatakan layak atau tidak. Jadi kita dengan mengetahui, menganalisis lingkungan, kita akan tahu ancaman yang akan terjadi itu seperti apa. Kemudian, kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, baik perusahaan kita ataupun perusahaan pesaing, itu seperti apa. Nah, kemudian ini ada istilah keunggulan kompetitif ya. Jadi, keunggulan kompetitif ini dikembangkan oleh Michael E. Porter. Teman-teman sudah pernah dengar ya, istilah dari competitive strategy yang dikembangkan oleh Michael Michael Porter. Jadi ada 5 aspek utama yang diistilahkan sebagai 5 kekuatan bersaing. Jadi kekuatan yang pertama ya, ada ancaman pendatang baru ya. Kemudian yang kedua, persaingan dengan sesama perusahaan di dalam industri yang sama. Kemudian adanya ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari pemasok dan juga pembeli. Dan yang keenam, ini adalah tambahan, begitu ya. Jadi, Wayland ini memberikan tambahan kompetitif strategi yang dikembangkan oleh Michael Porter. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, kalau teori itu kan berkembang. Nah, jadi yang dulu itu basicnya adalah 5 yang dikembangkan oleh Michael E. Porter, kemudian ditambah satu yang berasal dari si Wayland ini, yaitu pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Setiap kekuatan ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, ancaman masuk dari pendatang baru. Jadi, masuknya perusahaan sebagai pendatang baru itu juga akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Dan bisa jadi implikasi ini bermakna bahwa nanti ketika ada pendatang baru akan mengancam perusahaan mereka. Jadi misalnya teman-teman kayak misalnya HP ya, mobil. Nah, itu ketika nanti ada pendatang baru begitu mereka juga akan mengancam. Artinya begini, ketika perusahaan itu masuk ke dalam lingkungan persaingan dan mereka menawarkan produk yang sama, katakanlah mobil, mereka juga menjual mobil, apalagi kalau yang dijual itu memiliki keunggulan, misalnya dari segi harga yang lebih murah, kemudian fitur yang lebih lengkap, nah itu juga akan menjadi ancamannya besar. Karena begini, kalau misalnya perusahaan itu memiliki harga yang murah, fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan kita, ya, otomatis masyarakat atau konsumen itu juga akan beralih gitu ya. Ada kemungkinan mereka akan beralih ke pendatang baru ini. Makanya di sini akan bisa mengancam perusahaan yang telah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada faktor penghambat ya. Faktor penghambat pendatang baru itu masuk ke dalam industri. Jadi,
ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan itu sulit untuk memasuki lingkungan yang baru. Yang pertama, kita bisa melihat dari skala ekonominya. Jadi apabila pendatang baru ini, dia itu memproduksi produknya skalanya kecil, jadi tidak diproduksi secara massal, maka nanti jatuhnya biaya per unit dari produk yang akan dijual itu akan tinggi, atau cost-nya itu pasti akan tinggi kalau mereka itu memproduksinya itu hanya sedikit. Dibandingkan ketika pendatang yang baru ini produksinya secara massal, maka biaya per unitnya juga akan semakin murah begitu. Kemudian yang kedua, adanya diferensiasi dari produk. Jadi membutuhkan biaya dan usaha yang besar untuk merebut pelanggan yang loyal ke perusahaan utama. Jadi di sini usaha yang besar ini misalnya kita itu melakukan iklan, promosi yang gencar. Dan juga kita harus membedakan nih pelayanan yang kita berikan dengan yang diberikan oleh pendatang baru itu bedanya ada di mana? Sehingga bisa memberikan value kepada konsumen. Yang ketiga, kecukupan modal. Jadi jenis industri yang memerlukan modal yang besar itu juga akan menjadi hambatan ya bagi pemain baru. Jadi terutama pada industri yang memerlukan biaya yang besar untuk kegiatan riset, kemudian juga pengembangan serta eksplorasi itu juga akan menjadi hambatan. Jadi mereka akan enggan masuk ke dalam industri tersebut. Kemudian ada biaya peralihan ya teman-teman. Jadi biaya peralihan ini biaya peralihan pemasok. Biaya yang harus dikeluarkan pembeli bila mana berpindah dari produk pemasok tertentu ke produk pemasok lainnya. Jadi misalnya kita melakukan biaya peralatan, kemudian juga biaya pelatihan karyawan, desain ulang produk itu masuk di biaya peralihan. Kemudian ada akses ke saluran distribusi. Jadi pendatang yang baru itu harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun saluran distribusi sendiri. Jadi mereka tidak mungkin bisa menumpang ya kepada perusahaan yang sudah ada. Jadi mereka harus membangun sendiri wilayah distribusinya. Itu juga akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ada persaingan dengan sesama perusahaan dalam industri. Jadi tingkat persaingan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dari jumlah kompetitor. Jadi nanti jumlah kompetitor yang ada itu akan berpengaruh terhadap tingkat persaingan, kemudian juga kita melihatnya dari ukuran, jumlah, dan kekuatan dari pesaing tersebut. Kemudian tingkat pertumbuhan industri. Jadi pertumbuhan industri yang besar itu biasanya akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk tumbuh bersama dengan industri yang lain. Kemudian karakteristik dari produk. Jadi produk itu tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga harus ada namanya nilai tambah. Jadi yang membedakan atau menjadi ciri khas dari produk tersebut, sehingga nanti orang akan memilih produk yang kita jual, bukan produk yang dijual oleh pesaing. Kemudian biaya tetap yang besar. Perusahaan itu hendaknya beroperasi pada skala ekonomi yang tinggi, akibatnya nanti mereka bisa menjual produk itu di bawah biaya produksi. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi perusahaan itu harusnya beroperasi pada skala ekonomi yang tinggi, artinya jumlah produk yang dijual itu juga harus besar atau produksinya secara massal, sehingga nanti harga jualnya itu bisa lebih rendah dibandingkan harga produksinya begitu. Kemudian kapasitas. Nah, ini produksi dengan kapasitas yang tinggi juga akan menyebabkan efisiensi. Jadi biayanya akan lebih murah dibandingkan produksi dengan kapasitas yang rendah. Ancaman dari produk mengganti, jadi perusahaan yang berada dalam suatu industri itu juga
bersaing, tidak hanya dengan usaha yang sama ya, tapi ternyata produk pengganti dari produk yang kita jual itu juga akan menjadi ancaman, begitu ya. Kita juga harus bersaing dengan mereka. Jadi walaupun memiliki karakteristiknya itu berbeda sebagai barang substitusi. Jadi barang substitusi itu sama dengan produk pengganti, itu juga mereka menjadi ancaman ketika fungsi dan jasanya itu sama. Jadi fungsi mereka itu sama, tapi mereka merupakan produk pengganti atau substitusi. Ancaman produk substitusi kuat bila mana konsumen itu dihadapkan pada sedikitnya switching cost. Jadi biayanya itu lebih murah, tapi fungsinya itu sama. Dan jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah atau kualitas yang sama bahkan lebih tinggi dibandingkan produk utamanya. Jadi misalnya apa kira-kira teman-teman produk pengganti? Jadi harganya itu lebih murah ya dibandingkan dengan produk utama. Baik, jadi misalnya begini, teman-teman membeli deterjen dan juga pengharum. Itu dengan 2 produk. Tapi sekarang ada produk penggantinya dengan hanya 1 produk saja. Otomatis fungsinya itu sama. Jadi untuk membersihkan dan juga memberikan aroma harum begitu ya. Tapi nanti jatuhnya akan lebih murah teman-teman dibandingkan dengan kita menggunakan 2 produk. Begitu. Nah, selanjutnya kekuatan tawar-menawar pembeli. Jadi kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, pembeli itu membeli dalam jumlah yang besar. Jadi konsumen itu membeli produknya, jumlahnya itu besar. Kemudian, pembeli itu mampu memproduksi produk yang diperlukan. Artinya, berarti mereka tidak perlu untuk membeli, tapi mereka juga bisa membuat sendiri. Kemudian, sifat tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Jadi, pemasok yang kita gunakan itu banyak sekali. Kita bisa mengganti dari si A, kemudian si B. Nah, itu juga nanti berpengaruh. Produk yang dibeli oleh perusahaan mempunyai andil persentase yang besar bagi biaya produksi pembeli. Jadi, ketika perusahaan itu membeli suatu produk, mereka kan membelinya dalam jumlah yang besar. Artinya nanti ketika dijual lagi, otomatis juga harganya tetap lebih murah dibandingkan dengan pembeli itu memproduksi sendiri. Kemudian, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang lebih rendah sehingga sensitivitas terhadap harga dan diferensiasi servis. Begini, jadi pembeli itu apabila mereka memproduksi sendiri, ya, tingkat profitnya itu lebih rendah dan nanti mereka itu juga akan memikirkan berapa sih selisih harganya antara dia membuat sendiri atau mereka itu membeli. Kemudian mereka juga akan memikirkan bahwa ketika mereka membeli, mereka juga akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Atau bisa juga pembeli ini menganggap bahwa produk yang dijual itu tidak penting, ya, tidak penting. Jadi mereka itu tidak akan membeli produk tersebut. Kemudian kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Jadi pemasok itu kuat apabila jumlah pemasoknya itu sedikit. Artinya kita hanya bisa menjalin relasi ke sedikit pemasok sehingga kualitas produk yang akan kita buat itu lebih terjamin gitu. Kemudian tidak ada produk substitusi. Jadi produknya itu ya cuman itu aja, tidak ada yang lain. Kemudian perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Jadi perusahaan itu tidak memiliki stok yang banyak. Mereka ketika akan memproduksi yaitu baru
membeli kepada pemasok. Tidak sampai mereka itu menumpuk di gudang. Itu juga akan menjadi kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Nah, selanjutnya ada pengaruh kekuatan dari stakeholder. Jadi di sini teman-teman, untuk mencapai keunggulan kompetitif di lingkungan usaha, itu kita juga harus melihat ya, secara langsung pihak siapa saja yang berkepentingan atau bisa memberikan kekuatan kepada perusahaan kita. Misalnya serikat pekerja, kemudian pemerintah, kreditor, masyarakat, itu juga harus diperhatikan apabila kita ingin menciptakan suatu keunggulan kompetitif. Bagaimana tingkat ke keterpentingan mereka dalam membangun usaha kita. Misalnya dari sisi kreditor, kita itu pinjam ke bank, berarti sangat penting gitu. Apabila kita telat untuk melakukan pembayaran, kita jatuhnya akan macet bisnis yang dibangun. Nah, berikutnya ini tugas bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa menjelaskan 6 aspek keunggulan kompetitif ya, menurut teori dari Whelan tadi, pada usaha yang akan teman-teman bangun gitu ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di Google Meet. Sampai jumpa minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.